Hai guys, gimana kabarnya semuanya? Kembali lagi bersama English Cafe bersama saya Miss Rahma. Hari ini saya akan membahas materi tentang if conditional. Apa itu if conditional? If conditional adalah kalimat dalam bahasa Inggris yang biasanya kita gunakan untuk mengungkapkan keinginan, pengandaian, atau apapun itu, dan dalam bahasa Indonesia biasanya kita sebut dengan kalimat sebab akibat. If conditional ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah zero conditional, yang kedua ada first conditional, kemudian ada second conditional, dan third conditional. Sekarang kita mulai dulu dengan yang pertama, yaitu zero conditional. Pertama, kita masuk ke if conditional yang pertama, yaitu zero conditional. Apa itu zero conditional? Zero conditional adalah suatu kalimat yang kita gunakan untuk mengungkapkan fakta dalam bentuk sebab akibat. Rumusnya adalah if ditambah simple present, kemudian simple present lagi. Kalimat yang pertama di sini, if dan simple present, itu kita sebut dengan if clause. Dan kalimat yang kedua, yang di sini kita sebut dengan main clause. Atau dalam bahasa Indonesia kalimat ini kita sebut kalimat sebab, dan ini kalimat akibat. Contohnya adalah if it rains, the grass gets wet. Karena itu adalah fakta, apabila hujan, rumput menjadi basah. Makanya ini termasuk ke dalam zero conditional atau conditional tipe yang 0. Gimana? Apa sudah mengerti? Oke, kalau belum, mari kita coba contoh berikutnya. Contoh berikutnya, if we put heat on ice, it melts. Kalau kita beri panas terhadap es, maka esnya meleleh. Itu adalah sebuah fakta. Sekarang coba kalian bikin contoh kalimatnya sendiri menggunakan zero conditional dan komen di bawah ya. If titik-titik dan titik-titik. Sekarang kita menuju ke if conditional bentuk berikutnya, yaitu first conditional. First conditional ini kita gunakan ketika kita ingin membicarakan suatu hal yang kemungkinan besar akan terjadi di masa depan. Rumusnya yaitu if plus simple present dan present future. Seperti itu. Contohnya, if I'm hungry, I will eat. Tentu saja, ketika kita lapar, kita akan makan. Kemungkinannya ketika kita lapar dan kita akan makan adalah besar dan pastinya akan terjadi di masa depan. Oleh karena itu, kita pakai first conditional. Sudah paham semuanya? Oke, saya kasih contoh berikutnya. If I get a lot of money, I will take you to Bali. Kita asumsikan di sini kemungkinan saya akan mendapatkan uang banyak adalah besar. Oleh karena itu, kemungkinannya besar juga kalau saya akan mengajak kamu pergi ke Bali. Oleh karena itu, kita pakai first conditional. Gimana? Sudah paham kan sekarang?
Kalau gitu, coba kalian bikin contoh kalimat di komen bawah sini menggunakan first conditional. Sekarang kita lanjut ke next if conditional, yaitu second conditional. Di second conditional ini kita gunakan ketika kita ingin berandai-andai. Seperti misalkan kita mengharapkan sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi di masa sekarang, atau kemungkinannya terjadi di masa depan adalah kecil. Contohnya, if I became a billionaire, I would buy 10 cars. Kita asumsikan di sini kalau kejadian ini adalah perandai-andaian karena tidak terjadi sekarang dan kita tidak tahu apakah akan terjadi di masa depan atau tidak. Makanya kita di sini pakai simple past, if plus simple past, dan main clause-nya adalah simple past future. If I became a billionaire, kalau saya menjadi seorang billionaire, I would buy 10 cars. Saya akan membeli 10 mobil. Wow. Sudah paham semuanya? Okay, another example. Okay, another example. If I were sick, I would go to the doctor. Kalau saya sakit, saya akan pergi ke dokter. Tapi kenyataannya, sekarang saya tidak sakit. Dan kemungkinan saya sakit di masa depan, kita tidak pernah tahu. Karena ini hanya pengandaian saja. Oke? Sudah paham sampai sini ya? Kalau gitu, komen di bawah. Bikin contoh kalimat kalian sendiri menggunakan second conditional. Apa yang ingin kalian andai-andaikan? Oke, sekarang kita lanjut ke if conditional bentuk yang terakhir, yaitu third conditional. Third conditional ini kita gunakan ketika kita ingin mengatakan sebuah kalimat dalam bentuk penyesalan. Sesuatu yang tidak terjadi di masa lalu dan kita menyesalinya sekarang. Rumusnya yaitu if plus past perfect and then past future perfect. Contohnya, if I had studied harder, I would have gotten better score. Kalau saja saya belajar lebih giat lagi, maka mungkin saya akan mendapatkan skor yang lebih tinggi. Karena kita menyesali tidak belajar dengan lebih giat di masa lalu, oleh karena itu sekarang kita tidak dapat skor yang lebih tinggi dari yang kita harapkan. If I had studied harder, I would have gotten better score. Oke, example berikutnya ya. Okay, next example. If I had not eaten spicy food, I would not have gotten stomachache. Kalau saja saya tidak makan makanan yang pedas, maka sekarang saya tidak akan sakit perut.
kita menyesal karena kita sudah makan makanan yang pedas. Makanya sekarang kita sakit perut. Oke? Sudah mengerti ya? Seperti biasa, komen lagi di bawah, gunakan example kalian sendiri dengan third conditional. Oke, gimana guys? Itu tadi adalah materi kita untuk hari ini tentang if conditional. Gimana? Sudah mengerti semuanya kan? Saya harap kalian semua sudah mengerti ya. Kalau gitu, sampai sini dulu pelajaran kita untuk hari ini. Jangan lupa PR kalian untuk komen di bawah. Buat contoh-contoh kalimat kalian sendiri menggunakan if conditional yang sudah kita bahas tadi. Kalau gitu, jangan lupa untuk subscribe, nyalakan lonceng, dan komen. Dan jangan lupa juga stay tune di channel kita. See you on our next video. Bye!